Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini tetap ada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hal pemaknaan Bariul Baroyah dari sudut pandang kisah Rasulullah Muhammad, dimaknai di ayat yang ke-41 Quran surat Yunus, wa in kadzabuka, dan jika mereka tetap dalam hal ini mendustakanmu wahai Muhammad. Ini di sini mendustakan menggunakan kata kadzabu, kidzib, ya, berarti perlawanan daripada sidik. Sidik itu berarti benar, ya, benar. Apapun yang datangnya dari Quran, dari Kanjeng Rasul, mau ngerti, mau nggak ngerti, mau paham, mau nggak paham, benarkan dulu. Paham? Benarkan dulu. Kemudian cari, nanya, belajar, ngaji. Konon katanya meyakini sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, watonah. Tapi yang perbuat, kidib, khianat, kitman, biladah. Repot. Ya. Atau hanya karena Quran yang menyampaikannya, mungkin Ustadz cemen mungkin. Ya. Kan begitu. Jadi kurang paseh cenah. Ya. Dalam hal beribadah jangan pernah memandang sosok. Ya. Karena jika memandang sosok bisa jadi belajar atau ilmunya batal. Iya, jangan lihat sosok tapi lihatlah kemanfaatan dari ilmu yang disampaikan. Ya. Kadang perkataan benar sesuai dengan Quran, dengan hadis, karena yang menyampaikannya kita nggak seneng, bodoh amat, dia mau bener mau enggak, pokoknya gua nggak senang sama orangnya, tuh kan, kidip di situ Anda, ya, menyalahkan semuanya itu karena Anda belajar ibadahnya melihat sosok lo. Wa in kadzabuka, apabila mereka mendurhakaimu wahai Muhammad, ya, fakuli, maka katakanlah amali walakum a'malakum, ya, bahwa bagiku adalah pekerjaanku dan bagimu adalah pekerjaanmu. Jadi masing-masing, aku mengerjakan pekerjaanku, engkau mengerjakan pekerjaan engkau. Situ, ya, jangan saling mengusik, jangan saling mengganggu, apalagi mengomentari, terkecuali terhadap hal-hal yang memang untuk menolong. Antum bariuna mimma amalu wa ana barium mimma ta'malun. Ada al-bari di sini, ya. Yaitu dimaknai dengan bariuna dan juga barium. Yaitu yang diartikan berlepas diri atau tidak bertanggung jawab atau udah jangan ngurusin gitu loh. Bahwa kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri yaitu terhadap apa yang engkau perbuat. Nah, jadi dalam hal kita memaknai bariul baroyah, ya, hikmahnya di Yunus 40 dan 41 itu adalah berlepas diri yang justru apabila itu bukan urusan kita, ya, bukan bidang kita, bukan bagian kita, atau tidak ada kemanfaatan untuk kita. Kan begitu, ya. Jadi jangan berperilaku hal yang bersifat kesia-siaan, sebab segala yang sia-sia, baik yang mubazir, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, itu adalah pekerjaan setan. Ini sudah dimaknai oleh orang tua kita, ya, jangan turut campur urusan orang lain. Termasuk orang tua jangan turut campur urusan anak yang sudah berkeluarga. Begitu pun sebaliknya. Kan begitu. Nah, itu pemaknaan bariul baroyah yang tanpa kita sadari keseharian ternyata ada dalilnya di dalam Al-Quran. Dan kita alhamdulillah pada malam hari ini mengetahui. Berarti kalau yang kemarin kita perbuat, alhamdulillah sesuai dengan Al-Quran. Dan itulah pentingnya turunnya Al-Quran, adanya pembelajaran atau keteladanan dari sosok Nabi. Ya, jadi hidup nggak cukup dengan berbuat baik saja, ya, tapi harus berdasarkan aturan dasar, yaitu hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hal pemaknaan Quran surat Al-Qamar ayat 42 sampai 43. Ini juga tentang hal Al-Bari. Dikatakan kadzabu bi ayatina kulliha fa akhaznahum ahza azizim muqtadir. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ya. Jika kita baca lafadznya seperti itu, jika diartikan seperti itu, ya. Tapi apabila kita teliti, ternyata ini banyak hal-hal yang membingungkan. Ya, kadzabu, ya, mereka mendustakan bi ayatina kuliha, mukjizat kami semuanya. Loh, ayatan diartikan mukjizat. Kenapa tidak tanda-tanda? Atau memang ayat-ayat gitu loh. Mereka mendustakan ayat-ayat kami semuanya. Kan selesai permasalahan, tapi di sini diartikan dengan mukjizat dengan menggunakan akar kata ain zai zai. Ya. Enggak ain jim zai, enggak, tapi ain zai zai, mukjizat. Ya, di dalam Al-Qur'an ya, itu tersebut 4 kata. Ayatan selain diartikan tanda, juga ayat-ayat juga diartikan mukjizat. Kemudian al-bayan, selain diartikan penjelasan penerangan, ya, juga diartikan sebagai mukjizat. Yang ketiga selanjutnya adalah burhanan, yang dimaknai sebagai bukti kenyataan, juga dimaknai sebagai mukjizat. Yang keempat adalah sultanan, selain dimaknai kesanggupan, juga dimaknai dengan mukjizat. Jadi Al-Quran mengatakan tentang hal mukjizat yaitu 4 kata: ayatan, bayanan, burhanan, sultanan. Ya, dan ini ayatan dimaknai dengan mukjizat. Alhamdulillah. Yang diartikan tentang hal ain zai zai itu berkenaan dengan kekuasaan Allah, keperkasaan Allah dalam hal menurunkan berupa kehancuran bagi kafirin musyrikin dan merupakan kemenangan keselamatan bagi kaum muslimin. Apabila ain jim zai itu diartikan melemahkan, dan itu normal di Al-Quran dikatakan dengan mukjizat. Ya, mukjizat. Ain jim zai, melemahkan. Katanya bahwa yang namanya mukjizat itu adalah melemahkan. Secara kata, secara istilah berarti melemahkan orang kafir. Orang kafir yang mana yang dilemahkan oleh mukjizat? Yang ada pada modar, guys. Iya nggak sih? Ya, jadi hati-hati dalam memaknai kata. Dalam hal pemaknaan, ya, mereka mendustakan mukjizat kami semuanya. Jadi tanda-tandanya, ayatannya sebagai mukjizat didustai. Yang tanda-tanda guys. Ya, pertanda kok didustai. Yang tandanya saja didustai, maka bayanannya nggak bakal kena. Ya, sudah ada kejelasan al-bayan, didustai juga. Bukti nyata didustai juga. Sultanan, ya, kesanggupan pengaruh, ya, dampak, ternyata didustai pula. Nah ini hati-hati, ya. Maka dalam hal ini pemaknaannya bahwa kelak mereka akan diazab, ya, yaitu oleh kersa kuasa Allah azizim muqtadir, yaitu yang maha perkasa lagi maha kuasa dalam hal mentakdirkan. Jadi bahwa keperkasaan ini akan diukur sesuai dengan takdir dirinya masing-masing. Jadi hati-hati, ya, hati-hati, karena mukjizat berupa keperkasaan Allah akan menghancurkan, sebutlah, sifat kekafiran pada dirimu. Yang dihajar adalah sistem qadar takdirmu sendiri, ya. Dan juga dalam hal turunnya Al-Quran, Al-Quran juga turun berdasarkan mukjizat, karena pada masa itu, ya, yang lagi tenar, yang lagi marak, yang dianggap paling hebat adalah sastrawan, ahli syair. Berbeda dengan waktu Injil turun masanya pengobatan, ya, sihir, di mana kakek-kakek sakti,
ya, bapak-bapak, mama sakti, kan begitu. Sampai pemuda, bocah sakti, kan begitu. Nabi Isa muncul belum lahir, masih di kandungan perut sudah sakti. Ya, dan Nabi dan Injil memberikan metode pengobatan yang luar biasa karena pada masa itu marak tentang hal metode pengobatan. Al-Qur'an turun pada masa syair sehingga Al-Qur'an mengalahkan semua bentuk syair pada masa itu, ya, termasuk tasawufnya kaum barat, yaitu kalah oleh Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an mah walaupun iya syair terbaik tapi bukan untuk disyairkan. Paham? Quran mah untuk disiarkan. Ya, syair siar akar katanya sama, itu hanya beda perbuatan saja. Kalau syair lu cuman ngecoblak doang, memperindah bacaan, hoyo, terus ya siarkan gitu loh. Ya, siar. Kemudian dalam hal pemaknaan selanjutnya di ayat yang ke-43, aku farukum khairum min aulaikum amlakum bara'atum fiz zubur. Apakah orang-orang kafirmu, ya, dalam artian orang-orang kafir Mekah, mereka musyrikin, ya, itu adalah khairum min ulaikum. Apakah mereka kaum musyrikin Mekah itu lebih baik dari mereka? Yaitu mereka dimaknai kaum sebelumnya, awalin, kaum awal-awal yang melaksanakan syirik musyrik. Sebutlah kaum Nuh, kaum Hud, termasuk juga ada kaum Hud disebut dengan kaum Ad, ya, juga Samud, dan juga ada Firaun dan teman-temannya, ya. Apakah kamu musyrikin Mekah? Apakah kemusyrikanmu, kekafiranmu itu lebih baik daripada mereka? Emang ada kekafiran yang lebih keren gitu? Yang lebih keren mah, yang keren-keren mah kebaikan. Masa kekafir lebih keren? Ya, gua nyembahnya berhala. Wah, gua nyembahnya pelek mobil. Apa-apaan? Wah, gua ininya kompresornya. Yo, musyrik kok pak keren-keren. Dalam hal pemaknaan selanjutnya, amlakum bara'atum fi zubur, atau apakah engkau merasa punya jaminan kebebasan? Ya, al-bari'ul baroya yang dimaknai dengan baro'ah di sini, baro'atum fi zubur, atau engkau mempunyai jaminan kebebasan, yaitu dalam kitab-kitab yang terdahulu. Apakah orang di kitab-kitab terdahulu dikatakan syirik musyrik masuk surga, syirik musyrik nanti akan selamat dunia akhirat? Ya, berdasarkan kitab samawi, agama samawi atau kitab langit, agama langit tidak ada. Mungkin ada pada kitab ardi, kitab alam dunia. Ya. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, apakah engkau telah mempunyai jaminan kebebasan? Baro'ah dimaknai apakah engkau punya orang dalam, gitu loh, yang menjamin engkau akan bebas, ya, dari tanggung jawab berbuat dosa dan engkau akan masuk surga gitu. Ternyata tidak ada. Ya. Iya, tenang aja, punya orang dalam di surga, pasti masuk surga. Wih, emang Quran ngomong begitu emangnya? Kagak. Ya. Orang yang beriman tanpa ada jaminan pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman saja dulu, nanti Allah yang jamin. Jangan kita cari jaminan penjamin atau agunan, kan begitu. Ya, atau nyari orang dalam. Ya. Berwasilah boleh, tapi berdasarkan ilmu pembelajaran. Untuk doa mah langsung aja nggak masalah. Ya, Allah tahu keinginanmu, nggak perlu berwasilah lagi dalam doa. Ya, tapi dalam hal belajar agama wajib adanya wasilah atau sanad. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, ternyata tidak ada dalam hal orang dalam untuk orang-orang musyrikin. Nah, dalam hal pemaknaan baro'ah, ya, Al-Quran menyebutkan kata baro'ah itu dua, ya, yaitu pada Al-Qamar ayat 43 dan juga At-Taubah ayat pertama. Ya, di At-Taubah ayat pertama
bara'atum minallahi wa rasul dan seterusnya diartikan dengan bahwa pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Jadi diartikan baro'ah atau al-baro'ah, pertama pemutusan hubungan, yang kedua adalah jaminan kebebasan. Kok bisa? Ya, satu kata tapi diartikan banyak. Ya, inilah mustarok, kelasnya mustarok ini. Ya. Pada hakikatnya, ya, al-bari juga secara kecenderungan diartikan berlepas diri atau tidak bertanggung jawab. Udah jangan ngurusin, gitu loh. Ya. Dan itu bahwa al-bari adalah Allah sebagai pencipta makhluk, sebutlah manusia. Baroya adalah makhluk yang diciptakan oleh kersa kuasa Allah, yaitu al-bari. Ya, bersifat bebas, bersih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, dibebaskan turun ke alam dunia, dibebaskan hidup di alam dunia, dibebaskan untuk meraih rezeki bagaimanapun caranya, bekerja mau ngapain bebas. Ya. Berdosa apa langsung dibatiin sama Allah? Kagak, dibiarkan, dibebaskan. Ya, tapi sebebas-bebasnya manusia hidup di dunia tetap dikaruniai bekal. Ya. Nabi Adam segitu sebutlah durhaka pada masa itu, maksiat kepada perintah Allah, dan konon katanya diusir dari surga, terlempar dari surga, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal. Wahai Adam, karena engkau sudah bermaksiat atas perintahku, maka turunlah engkau ke alam dunia. Terlemparlah Adam ke alam dunia, tapi dibekal dengan suhuf. Nih panduannya, ini bacaannya, kalau kau bersalah ini cara tobatnya, ya. Luar biasa. Itulah Allah Al-Bari, yang maha pencipta, yang merealisasikan penciptaan makhluk. Bahwa dalam hal ini dimaknai selanjutnya, yaitu perihal kisah Rasulullah Muhammad ketika didurhakai. Oh, tadi di apa? Didustai. Kan didurhakai. Quran surat Asy-Syu'ara 213 sampai 217. Dikatakan fala tad'u, maka janganlah kamu berdoa atau menyeru, yaitu ma'allahi ilahan akhar. Ya, janganlah engkau berdoa atau menyeru kepada ilah sembahan yang lain di samping Allah. Jadi jangan menyertakan Tuhan lain berikut dengan Allah, gitu loh. Ya Allah ya Gusti, wahai yang rantai, ya yang gembok, yang kunci, gitu loh. Ya, nyuwun agungnya rezeki. Yang punya rezeki itu Allah, tinggal bilang aja ya Allah ya Fatahu ya Rojak, kita rezeki. Kenapa harus ya Allah yang rantai, yang subur? Nggak ada istri itu mah ya. Nggak baru ingat kan? Ya. Yang subur. Tuh. Udah ke aspal aja gitu loh. Ya, udah mewakili semuanya. Ya. Di dalam hal ini, para putra semuanya, jangan kita beriman ya kepada ilah-ilah lain, cukuplah kita beriman kepada ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Kan begitu? Ya. Yakin? Yakin. Bisa emang? Harus bisa. Ya karena kalau bukan kepada Allah siapa lagi? Ya, kan begitu. Emang kita mau bertuhan ke siapa lagi? Emang ada tandingannya Allah yang setara dengan Allah? Atau yang lebih hebat? Atau yang rada cemen dikit gitu lah? Yang namanya Tuhan itu menciptakan langit bumi. Lah Tuhanmu ciptain langit bumi kagak? Selesai permasalahan. Kagak, ya berarti bukan Tuhan, selesai.
Oh, Tuhan gua nyiptain planet Mars, ya Allah ke Mars, lu nya ke sana, ngapain di sini? Ya, bahwa yang menciptakan ini langit, ini bumi, ini alam dunia dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib untuk beriman, bertawakal kepada Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik, selesai permasalahan di situ. Ya, jangan dibuat Tuhan gua lebih hebat, Tuhan gua lebih sakti. Tuhan lu bikin bumi, langit enggak. Selesai, udah gitu aja. Dalam hal ini fatakuna minal mu'azzabin, yang nantinya hanya gara-gara engkau menyembah Tuhan ya dan menyertakan Allah atau sebutlah engkau syirik musyrik, itu nanti menyebabkan engkau masuk kepada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, azab kepunyaan Allah, neraka kepunyaan Allah, lu-nya kepunyaan Allah. Syirik musyriknya siapa? Kan lu juga. Jadi apakah Allah mengajab lu? Justru lu yang diajab oleh diri sendiri. Enak aja Allah mengajabmu. Ya. Allah sudah menyediakan azab dengan segala fasilitas mewahnya di neraka jahanam. Lah lu termasuk kategorinya. Ya, SKB-nya berlaku tuh. Ya udah, monggo, fasilitasnya silahkan. Ya, sana gebugin sendiri, ya, gigit sendiri, terserah lu. Gitu ya. Kurang tega, ada api di situ. Ya, luar biasa kan? Neraka hebat. Kata siapa serem? Hebat. Takjub. Segitu api berkobar hebatnya ada kehidupan. Kan keren. Keren nggak sih? Keren. Ya itulah Tuhan seperti itu. Allah seperti itu, harus keren ciptaannya. Masa Allah nggak keren? Allah nyiptain lemari gitu. Manusia aja yang bikin lemari mah. Ya. Ya Allah menciptainya keren-keren, langit, bumi kan begitu, matahari, ya surga, neraka, manusia. Itu sifat Tuhan seperti itu. Lah Tuhan nggak bikin manusia, dianggap Tuhan. Kan kacau. Ya, hati-hati. Ini bagian daripada pemaknaan Al-Bari. Sebab Al-Bari adalah yang merealisasikan ciptaan. Al-Baroya adalah makhluk yang direalisasikan oleh Sang Pencipta, yaitu Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian di ayat yang ke-214 dikatakan wa anzir asiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya, di sini dikatakan akrobin, akrob, karib, korib. Ya, jadi mau saudara, mau temen, mau tetangga terkategori adalah korib. Kan begitu? Nah, pembinaan korib untuk tetap akrob, nah dimaknai setahun sekali dalam hal kurban. Dari kata koroba sama koroba. Jadi dengan berkurban seharusnya tetangga, teman segala macam bertambah akrab. Tapi yang terjadi gara-gara daging sedikit, rebutan daging, jadi musuhan. Awas nih. Dengan berkurban seharusnya masyarakat bertambah akrab. Si kaya, si miskin, si mampu, si tidak mampuan begitu. Tambah akrab, terima kasih ya, alhamdulillah nyate bareng kan begitu. Walaupun gue cuma punya kecap doang, ya cuma ngibit-ngibit doang dapat kan begitu. Nah tambah akrab, bukan tambah musuhan. Ini sih nggak bisa ngasih, nggak bisa nerima. Wah kacau, ngaku sih Islam. Ya disuruh berkorban nggak mau, berarti dia kan nggak bisa ngasih. Ya tinggal nerima kurban aja kok nggak bisa gitu loh. Tinggal ya udah terima kasih, ini bapak begitu dibuka kreseknya monyong tulang semua panitia edan ya kan. Lu tinggal nerima aja kok nggak bisa gitu loh. Disuruh kurban nggak mau, suruh nerima nolak. Ya udah biarin aja seperti itu mah, udah berlepas tangan aja, udah kacau itu. Kemudian wahfid janahaka limani tabaka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu. Di sini menggunakan kata Hafiz ya, berarti andap asor, bukannya rendah. Danaya rendah banget, atau asfala, alasan apa asfala berarti aspal gitu loh, berarti apa namanya yang diinjak nih asfala ya. Kalau danaya rendahnya bisa ditabok, bisa dijangkau, tapi ini mah menggunakan kata khofadun, berarti dimaknai andap asor DPDP ya. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang tabaaka yang mengikutimu. Jadi hati-hati nih ya, pengikut
dia mengikuti orang yang diikuti. Nah, aturan mainnya orang yang diikuti itu harus rendah diri. Ya, bukan yang ikutnya. Yang ikut kan pengen bisa. Ya, pengen bisa bersuara lembut misalkan, pengen bisa sopan santun. Nah, ikut nih kepada yang diikuti kan begitu. Ya, maka yang diikuti ini harus lemah lembut, harus andap asor kepada sebutlah muridnya. Ini jangan mentang-mentang guru sombongnya minta ampun. Lu kalau nggak nurut gue pecat loh jadi murid. Dia nyari guru lagi lah muridnya. Kan begitu ya. Kemudian dimaknai bahwa taba'aka tersebut adalah minal mu'minin, yaitu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika yang mengikutimu orang-orang yang tidak beriman, ngapain merendahkan diri? Ngapain juga yaitu andap asor DP-DP. Orang ikut ngaji cuman buat selfie doang, kan begitu. Lagi ngaji nih, kirim calon mertua. Oh iya, calon menantu soleh, kan monyong. Ya, ikut ngaji daripada dimarahin sama ketua. Nah kan monyong juga itu tuh. Ya, jadi lilahmu hilang. Ya. Nah kemudian dimaknai tetap berilah peringatannya. Wa angzir asyiro. Takal Robin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Tadi ya Robin. Dimaknai angzir, peringatan, angzir. Dimaknai bagaimana sih peringatan berupa angzir itu? Peringatan yang bersifat nazar. Ya, ada jaminan tersendiri. Jika kamu beriman, surga. Gitu loh. Itu sudah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu kafir, neraka. Nah, gitu loh. Ya. Termasuk jika kita, kalau gua naik pangkat, nanti gua bakal sawer. Nah, itu nazar kan begitu. Nah, itu bentuk peringatan nazir namanya. Ya. Yang menyampaikannya adalah mungzirin. Ya. Kemudian dimaknai dalam hal ini fa'in asoka fakul ini bari'um mimma ta'malun. Apabila mereka dalam hal ini adalah mendurhakaimu wahai Muhammad, ya, di sini mendurhakai menggunakan kata asoka. Ya, dari kata akar kata ain sod ya, asoya berarti asoy. Ya, lawan kata dari taat, taat. Ya, sami'na wa atokna. Lawannya sami'na wa asoyna. Nah, jadi di sini ya, jika mereka asoya berarti usaha dengan bentuk masdar mimnya adalah maksiyah. Nah, jika mereka ternyata dalam hal mengikutimu ya, didapati mereka itu adalah bermaksiat ya, maka langkah selanjutnya katakanlah kepada mereka, yaitu fakul ya, ini bari'um mimata malun. Aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jika tadi dimaknai murid ikut guru, tapi si murid ini maksiat baik ya, menyalahi aturan main dari si guru, maka sikap si guru jika mendapati murid seperti itu, maka bari ummimata malun, udah pecat aja jadi murid. Ya, nggak butuh murid seperti itu. Ya, merusak padepokan, perguruan, majelis, yayasan kan begitu jadinya. Ya, udah bener-bener dibina sekian puluh tahun ya Cak, nama harum gara-gara seseorang masuk rusak tuh perkumpulan perhimpunan. Nah, ya kan begitu ya, daripada koreng sedikit tapi meriangnya semuanya, ya udah, kalau emang fatal amputasi selesai ya. Amputasi Kak. Korengnya ini si korengnya di kepala, amputasi kepalanya mati. Ya, langkah selanjutnya di ayat yang ke-217, wa tawakkal alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah, yaitu azizir rahim, yang mempunyai segala keperkasaan dan juga yang mempunyai segala kasih dan sayang. Tawakal dari kata wakil.
Ya. Dimaksudkan kita agar bertawakal kepada Allah dalam hal kita mewakilkan segala sesuatunya terhadap kebutuhan kita adalah atas kersa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wakil. Yang namanya wakil itu berarti lu kagak ada di sana gitu loh. Contoh, ya, blasteran Garut Madura gitu ya. Kan begitu. Ya, hidup di Jakarta kan begitu. Mak lu Betawi, Jakarta kan begitu loh. Ya. Karena bertawakal kepada Zat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kuasa kuasa siap untuk menjadi wakilnya. Ya. Dibawakan berita baik ke Garut dan ke Madura. Kalau orangnya di sini-sini juga gitu loh. Ya, begitu kapan waktunya pulang kampung atau ziarah ke leluhurnya, oh ini tuh orangnya, alhamdulillah, minta duitnya dong. Loh, kok minta duitnya? Katanya royal, baik hati, nggak sombong, rajin nabung, rajin ngaji. Cak Uli katanya, bagi dong. Wah, siapa lagi ini nih? Tapi ada gitu loh. Ya udah nih, nggak ada nama jelek di daerah tersebut karena Allah sudah mau memberikan, mendudukan suatu kewakilan tersendiri atas nama kita. Bayangkan jika tidak ada wakil, ya repot. Siapa sih? Nggak tahu. Ada sih itu, nggak tahu juga. Bodoh amat. Ngapain ngurusin dia? Mau mati mau hidup loh, kan repot jadinya. Ya, jadi wakil. Kemudian pemaknaan selanjutnya yaitu tentang hal persaksian, ya. Persaksian tiada ilah selain Allah. Quran surat Al-An'am ayat 19. Qul, katakan, ayu sayin akbaru syahadah, ya. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, siapakah yang lebih agung persaksiannya, yang lebih kuat persaksiannya? Ya. Kulillah, katakanlah bahwa itu adalah Allah. Ya. Jadi kita sendiri diperkenankan untuk bersaksi. Kelak juga di akhirat nanti selain kita mengungkapkan persaksian kita, dan juga Rasulullah Muhammad juga memberikan kesaksian bahwa kita adalah umatnya, kan begitu? Ya. Jadi kita sah-sah saja, ya, beranggapan Rasulullah Muhammad adalah Rasul kita. Ya, sah-sah saja beranggapan bahwa itu adalah merupakan penyelamat kita, kekasih kita. Nah, tapi tanya ke Rasulullah Muhammadnya, nanggep nggak Rasul ke kitanya gitu loh. Ya, jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Alap ya Rasul, kata Rasulullah Muhammadnya, bodoh. Gurih kan seperti itu kan? Ya, sakitnya kan di sini, Cak. Iya. Oh gampang itu mah dengan sholawat aja. Alhamdulillah. Dengan kita rajin bersolawat dan juga mengamalkan sholawat, sudah dipastikan, bukan lagi insya Allah, sudah dipastikan kita akan selamat dunia akhirat. Bisa langsung bersolawat kepada Nabi. Ada yang bisa di sini? Nggak ada yang bisa. Nggak ada satupun manusia yang bisa sholawat langsung ke Nabi. Titik. Nggak ada koma, nggak ada tanda seru, nggak ada. Ketika beristighfar, astagfirullah, takbir, Allahu Akbar, kan begitu. Ya, ketika bertasbih, subhanallah, langsung. Coba bersalawat. Allahumma, enggak langsung sallallahu Muhammad. Allahumma, nun gusti kaula, ya Allah ya Robbi. Comblangnya tuh Allah, yang nentuin tuh Allah. Lu kotor, muji Rasulullah Muhammad. Allah tahu lu kotor apa bersih tuh, tahu Allah. Ya, jadi sholawat tuh sampai apa enggak itu tergantung Allah. Jadi rendahkan dirimu di situ, bersihkan dulu dirimu, baru bersolawat atas Nabi. Karena yang disebut adalah Allahumma. Hati-hati di situ. Itu kalimat itu sepintas cemen gitu. Ya, tapi kalau kita memaknai kerendahan hati, doa mau apapun doanya, doa habaib, doa Nabi, nubuat segala macam. Ya, nggak akan ngefek jika engkau tidak ada andap asor DP, tidak ada kerendahan hati. Diterimanya doa itu karena engkau rendah. Ya. Allahumma antal ajrul kabir.
Ya Allah ya Gusti, Engkaulah yang berkuasa dan yang agung. Wa ana abduka dzalilu dhaifu. Bahwa aku ini adalah hambamu yang lemah dan hina ya Allah. Rendah lu situ. Bukannya, ya Allah, kurang apa nih gua ya Allah? Kenapa nggak dikasih ya Allah? Kapan gua kaya ya Allah? Hei, lu sombong banget begitu. Ya Allah, gua udah baca doa nubuat nih. Udah dari wasilah habaib nih ya Allah. Hei. Hati-hati, rendahkan dirimu. Ya. Doa itu dari bawah ke atas. Namanya doa. Permintaan dari bawahan ke atasan doa. Ya. Kalau dari atas ke bawah namanya amr, perintah, turun. Makhluk kok ledek. Minta duit ya Allah, kenapa nggak dikasih? Kan gua udah sholat dan puasa ya Allah. Kok nggak sukses-sukses ya Allah? Ya udahlah, guanya mati aja, mati sekalian. Ya, hati-hati. Ya, lafaz makna di situ Allahumma sholli alanya itu istighlal, jadi beban. Jadi nun gusti kaula bawa solu, ya, solu, sebutlah sholat dan sebagainya, rahmat, selamat dan salam dan sebagainya. Itu ala, jadi beban. Yang namanya jadi beban itu ibarat kita duduk di bangku. Yang berat siapa? Kitanya apa bangkunya? Bangku. Ala Muhammad. Jadi Rasulullah Muhammad itu kebebanan. Dengan bersolawat itu tuh, ya, dengan shaul tersebut itu kebebanan. Ya Allah, gua Rasul nih, tugasnya menyampaikan. Aduh, lagi capek-capeknya ada yang tamu yang mau nanya. Kebebanan. Harusnya kan istirahat, bener. Ya, lagi santai-santainya, lagi damai-damainya, ada di sana diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Aduh, solu ala, mau ngapain? Berangkat. Pelajari solinya itu. Madi apa mudore? Jadi dalam hal ini, para putra semuanya, para santri dan juga jamaah sekalian, ya, pemaknaannya bahwa siapakah yang lebih agung atau lebih kuat persaksiannya, katakanlah bahwa itu adalah Allah, ya, yang lebih kuat persaksiannya. Kemudian syahidu baina wa bainakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi antara aku dan juga kamu, atau antara kita berdua, kita, kan gitu. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa mau balag. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Al-Qur'an tersebut aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sudah sampai Al-Qur'an kepadanya. Jadi Al-Quran itu bukan disampaikan kepada yang belum ngerti saja, tapi kepada yang sudah menerima Al-Quran pun, yang sudah ngerti pun, ya harus tetap disampaikan. Ya tadi, karena mungkin dia baru memahami ayatnya, belum bayannya, ya, atau baru mungkin ketemu dengan ayat dan bayannya saja, belum bisa bukti nyata. Apa sih bukti nyatanya? Bagaimana sih laku lampahnya? Bagaimana sih perbuatan titik ba ini? Ya, bagaimana sih perilaku sholawat? Bagaimana perilaku istighfar? Ya, berikan pemahamannya berupa burhanannya. Ya, jika sudah sampai, maka ajak bimbing dia kepada arah kesultanan. Jadi sultan, ya, Sultan Husri. Wah, keren banget. Ya, udah ngacak lagi tuh, sultan panggilannya. Ya, ntar anaknya panggilan anak sultan. Oh, keren. Itu. Iya. Ya, kenapa enggak? Kenapa harus malu kan begitu? Ya, kita membesarkan nama kita dengan kebaikan. Mungkin kita tidak bangga dan kita tidak boleh berbangga diri kan begitu. Tapi lihat efeknya ke anak, ke istri, ke keluarga, ke mertua, mantu gua, laki gua, bapak gua, paman gua no. Ya, kita boleh, nggak boleh berbangga diri, berbangga hati, sombong nggak boleh. Tapi prestasi wajib ditunjukkan. Ya, keberhasilan, kemampuan wajib ditunjukkan. Oh, nggak boleh, itu Maria. Ria, mau urusan harta. Loh, prestasi mah boleh.
Hanya karena nggak boleh ria, nggak boleh pamer, gak segala macam. Itu hartamu yang lu pamerkan, tapi nggak lu bagi-bagiin. Tapi kalau prestasimu, kemampuanmu, pangabisamu, kemanfaatannya banyak, sebarkan. Kenapa tidak? Ya, asal jangan mendahului karsa kuasa Allah. Awas nih, jangan jadi Fir'aun zaman modern. Ya. Anak buahku. Iya. Fir'aun zaman dulu ngaku Tuhan yang bisa ngatur rezeki, mendatangkan rezeki, memperlancar rezeki, yang bisa menyembuhkan, menghidupkan, mematikan, membunuh, menyantet segala macam. Fir'aun zaman sekarang ada nggak? Hah? Melancarkan rezeki, karir, apalagi kedudukan, jodoh. Itu perbuatan Tuhan semua itu. Lu merasa bisa, berarti engkau mendahului kersa kuasa Allah. Nanti yang ada Fir'aun nantinya lo. Ya. Untuk diajab, nggak diajab, ditenggelamin doang cuman. Tenggelamin doang di laut. Laut merah lagi. Iya, Fir'aun laut merah, Ramses II. Ya. Kemudian dalam hal ini selanjutnya dikatakan Adzikra bihi walam balagh wa innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dalam hal ini dapatkah kamu bersaksi bahwa ada ilah selain Allah atau ada ilah di samping Allah? Maka perintahnya katakanlah oleh Muhammad ya bahwa aku tidak dapat bersaksi, bahwa tidak dapat bersaksi, tidak bisa menyatakan bahwa ada ilah di samping Allah atau selain Allah. Itu bentuk persaksiannya, yaitu bentuk syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah ya. Bahwa sungguhnya dialah ilah yang Maha Esa, Al-Wahid, yang Maha Esa satu ya. Allahu Wahid berarti satu, yang nantinya ada Wahid, Isnain, Salasan, Salasa maning ya, sampai Arba, ada seterusnya, ada 1, 2, 3, 4 kalau Wahid. Tapi kalau misalkan Al-Ahad berarti tunggal, Esa tunggal, satu-satunya. Jadi beda Ahad dengan Wahid. Nah, dimaknai bahwa sesungguhnya hanya Allah lah ilah yang Esa, yang satu, Wahid. Paham? Yang nurunin kitab Taurat Allah. Ya. Terus kenapa Allah nurunin juga kitab Injil, Zabur? Itu namanya Wahid. Yang nantinya ada 2, 3, 4 gitu loh. Ya, sampai kepada Al-Qur'an sebutlah kitab yang keempat gitu loh. Kitab akhir Jama itu Wahid namanya. Tapi Allah juga berstatus Al-Ahad sebagai yang menurunkan kitab, yaitu kitab Lauhil Mahfuz. Yakni sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi ketika terlihat syirik musyrik, ada yang beranggapan ada ilah selain Allah, maka kita berlepas diri. Ilah itu Tuhan yang dimaknai dengan Tuhan yang disembah, sesembahan. Ya, benar kan? Beda dengan Rob kan, Tuhan yang mengatur. Allah ya berarti hakikat entitas pertama dari ilah dan Rob. Tuh, jadi ada setidaknya ada 3 sebutan, Allah, ilah, Rob. Nah, keduanya maknanya sama, merujuk kepada zat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin nyebutnya komplit, ini apakah Allah, apakah ilah, apakah Rob, sebut aja zat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai, udah mencakup semuanya. Ya, ilah diartikan dengan Tuhan karena berstatusnya agung, bagian daripada isim, maka dikasih alif lam ma'rifah al. Jadi al ilah. Ya, al ilah. Ilah ada
lam, alif, lam. Alifnya buang, lamnya digabung di tasjid. Paham? Jadi Allah. Tuh. Di situ ada alif ziyadah. Kalau alif madah, alif tambahan, lah. Ya. Nggak bisa statusnya, harus dihilangkan, maka naik menjadi mad badal. Paham? Jadi lafaz Allah Subhanahu wa taala yang semula kita kenal secara gambaran hanyalah alif, lam, lam, ha, tapi ternyata di atas alif di situ selalu ada yang namanya hamzah maksurah. Yang kelima. Ya, terus adanya tasjid atau saddah. Berarti 6. Nah, dan ada juga yaitu mad yang dimaknai dengan alif madah atau matobi atau mad badal. Ya, pasmad. Jadi ada 7 huruf pada lafaz Allah. Kemudian dalam hal ini, para putra semuanya, dalam hal memaknai kisah Rasulullah dalam hal perang Badar, dikatakan Al-Anfal ayat 48, ya. Yang artinya, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dengan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sungguhnya aku ini adalah pelindungmu, kata setan. Maju, tenang, ya, nggak bakal bisa ngalahin. Sebab apa? Ya, dalam hal perang Badar, pasukan muslim itu niatnya itu bukan untuk perang, tapi niatnya untuk menjarah, untuk mengambil harta rampasan perang, harta yang dirampas di Mekah, yang diperjualbelikan oleh siapa? Abu Sofyan. Ya, dihadanglah. Jadi umat Islam nggak bawa senjata. Ya, sebutlah bawa kater doang lah, gitulah. Ya. Nah, tiba-tiba ada bocor berita sampai ke negeri Mekah, Abu Jahal bawa pasukan lengkap, bersenjata lengkap, 1000 orang. Ya, begitu berhadapan, tenang, pasti kalah mereka. Tuh, nggak bersenjata, cemen, nggak bawa pakaian perang, ya, nggak bawa besel, jimat, gaman, nggak bawa kodam mereka. Ya, tenang, pasti menang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat. Kan begitu? Bantuan berupa malaikat. Tuh. Dan dalam hal ini, maka tatkala kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan-hadapan, setan berbalik ke belakang seraya dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai siksa yang sangat keras. Setan tahu ada malaikat datang berombong-rombongan, 1000 malaikat, ya, di hadapan, yaitu di kaum muslimin. Yang 1000 lagi berada di kaum musyrikin. Ngapain? Ngusir setan, bikin gentar. Ayo. Ya, gentar mereka. Tuh. Yang 1000 lagi ini menjadi 2 kali lipat. Jadi di Islam 2000, di pasukan kafir 1000 untuk menggentarkan hati mereka. Yang terjadi apa? Perang tanding aja. Ya, perang tanding deh. Jagoan sama jagoan, yang menang jagoan. Ya. Jagoan sama jagoan berantem, yang menang siapa? Jagoan. Yang jagoan yang perangnya. Masa Sauli enak baik. Jagoan sama jagoan yang perang, ya jagoan yang menang lah. Nah, ternyata setan juga dalam hal berurusan dengan manusia, ya. Ketika keagungan Allah sudah turun, setan pun berlepas diri karena makhluk manusia mas statusnya berlepas diri, makhluk yang bebas. Ya. Bebas pun tidak bebas lepas, tapi bebas yang terkontrol. Ya, itu manusia. Maka ketika manusia bebas memilih Tuhan, oh nggak bisa. Ya, Tuhanmu siapa? Termasuk setan juga.
Setan mah tugasnya menggoda. Itu loh. Tugasnya menggoda, menjerumuskan. Lah lu kenapa tergoda, terjerumus? Sini. Ayo loncat yuk. Lah lu mau loncat, ciat jeblung. Lah ranjau. Kata setan, lo kok mati elunya? Lah kan katanya suruh loncat. Lah kan gua kan cuman ngarahin doang, kenapa lu nurut? Nah itu setan nanti di akhirat seperti itu, berlepas diri, termasuk dalam hal berhadapan dengan yang keagungannya Allah, setan pun berlepas diri. Jadi hal yang merugi apabila kita mengikuti setan berikut langkah-langkahnya. Ya. Ya tak? Ya enggak lah, kan gitu. Enggak, gua mau enggak bakal main togel, enggak bakal, kan begitu. Yakin lillahi ta'ala. Ya, tapi penasaran semalam mimpi coba kan monyong tuh langkah-langkah setan melalui mimpi ya tuh tiba-tiba guru Cak Uli mengigau cenah 2, 3, 4, 5 katanya. Wah pasti ini nih ya kan, pasti ini nih kurang ngopi kan begitu ya, karena ngigau sih dipasangin gara-gara sih enggak, cuman coba barangkali lah kebenaran lagi kepepet butuh langkah-langkah setan. Sama gitu pacaran juga kan begitu anak-anak muda tuh. Ya, jangan di sini rame, yang sepi aja biar ngobrolnya asik tuh kan. Mumpung sepi, ngapain lagi? Kan ya begitu kan? Wah, ya, masa sih baru segini? Yuk, begitu. Nah, itu langkah-langkah setan seperti itu. Menjerumuskan muda itu tanpa Anda sadari, terkecuali Anda sadar dalam hal keimanan, punya iman Anda sadari, maka iman itulah yang akan membentengi kita dari pengaruh setan. Kemudian dalam hal pemaknaan tentang hal malaikat yang turun ya, yaitu membantu pasukan muslim. Nah, ini bisa dimaknai secara makna al-haula, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Umat Islam pada masa itu berjumlah sedikit. Ya. Dan di sekeliling di sekitar haul itu sekeliling sekitar ya, atau dimaknai satu masa dalam hitungan 1 tahun ya. Anu yuk ikut yuk deh haulnya guru saya kan begitu Cak ya, haul setahun, perputaran setahun gitu loh. Jadi perputaran sekitar atau lingkungan. La haula, tidak ada sekitar, tidak ada lingkungan yang mendukungmu. Sekalipun tidak ada yang mendukung, kita ini kuat. Ternyata musuh lebih kuat. Waduh, wala kuwata. Kita tidak punya kekuatannya lebih. Tuh, illa billah, udah lu pasrah. Nggak usah sombong-sombongan. Gitu loh, tenang aja. Pokoknya kita harus menang. Ya, tipu daya bagaimanapun juga kalau misalnya pepet lari aja. Wah. Ya. Jadi la haula wala quwata itu nantinya yang datang itu adalah bantuan dari sekeliling atau sekitar yang lebih banyak, yang lebih kuat. Kalaupun tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuan berupa malaikat. Begitu aturan mainnya. Bukannya la haula wala quwata langsung jadi ulak. Gede, wah tunggung apa-apaan. Gak punya duit nih, ya Allah, udah pinjam ke sana ke sini nggak bisa, ya Allah, kan begitu. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada. Ya kan? Taka kan begitu. Ya lebih hebat, lingkungan sendiri lebih kuat kan ya. Cuma ada namanya sini nih BNI gitu loh. Iya. Yang mana kita minjam duitnya itu nggak sedikit gitu loh. Ternyata ada teman lama atau saudara, bacanya BNI doang cuma sininya nih. Ya, bawa tas itu kan. Ya ini penolong, kenapa tidak? Iya. Karena sok butuh 1 M ke Cak Uli, walaupun ada ngasih enggak? Ntar dulu. Gue juga butuh. Nah, berarti itu la haula di situ. Ya kalau segitu sih saya siap menolong, tapi saya perlu paling ada separuhnya aja. Gimana? Berarti nggak kuat, yang butuhnya 1 M dikasih cuma setengah M, padahal sama-sama M ya. Iya. Ya, butuh 1 kasih 1 M dikasih setengah M, berarti itu nggak kuat sama sekali untuk menempuh modal. Wah, nggak kuat Cak, berarti la kuat wala kuwata. Cari lagi. Ya, Om. Manajer Iya, ya Om BNI maksudnya. Om Beni. Om Beni yuk. Ya. Jadi
tetap berbuat baik, ya, tetap saling selamat menyelamatkan, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita akan diselamatkan oleh siapa dan di mana kita akan diselamatkan. Mumpung sempat dari sekarang, ya, kita berbuat saling selamat menyelamatkan. Moga-moga dalam hal ini senantiasa selalu ada pertolongan, ya, dan juga kemudahan diijabah segala semua maksud dan tujuan. Amin ya robbal alamin. Tetap dalam al-bari'ul baroya, tetap dalam rencana Allah dalam hal menciptakan kita, yaitu dalam hal makhluk yang beribadah. Mutlak tugas kita adalah ibadah ngabdi, bukan untuk cari muka apalagi cari nama. Ibadah saja, ya. Dari ibadah dapat pahala, dari pahala tersebutlah nanti dapat rahmat, dari rahmat itulah nanti akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menjelaskan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam